Kata-kata motivasi dan penyemangat hidup dapat membantu dikala kita sedang merasa down, atau sedang tidak termotivasi. Mungkin ada yang baru saja kehilangan pekerjaan, sehingga merasa down, tidak termotivasi untuk melakukan apa-apa. Untuk yang sedang mengalami hal seperti itu, kata-kata motivasi dan penyemangat hidup pertama yang bisa direnungkan adalah di luar sana banyak juga orang lain yang bernasib sama. Jadi, kita tidak sendirian. Ada orang lain yang juga mengalaminya. Mengapa hal itu bisa menjadi kata-kata motivasi dan penyemangat hidup? Karena jika kita merasa bahwa kita tidak sendirian saat sedang mengalami hal buruk, maka kita akan lebih bersemangat untuk mengatasinya. Dengan mengetahui bahwa ada orang lain yang juga mengalami hal yang sama seperti kita, maka kita akan lebih bisa menerima bahwa keadaan memang tidak baik-baik saja. Mungkin lebih tepatnya, belum baik-baik saja. Sejak terjadinya pandemi, keadaan memang belum sepenuhnya kembali normal. Masih banyak orang yang harus berjalan pelan-pelan, bahkan merangkak terlatih-tatih untuk bertahan, bahkan kembali ke keadaan semula. Hidup memang tidak mudah, tapi tentu harus dijalani dengan sebaik-baiknya, karena hidup adalah anugerah. Yang Maha Kuasa memberikan hidup pada kita, agar kita menjalaninya dengan baik dan bertanggung jawab. Kalau kita menghadapi kesulitan hidup itu dengan perasaan down berkepanjangan, sehingga tidak mau melakukan apa-apa untuk menjadikannya lebih baik, itu artinya kita tidak bertanggung jawab terhadap hidup yang sudah dianugerahkan kepada kita. Lalu, bagaimana caranya agar kita tetap termotivasi di tengah situasi yang sulit seperti sekarang ini? Yang pertama harus kita lakukan adalah dengan bersyukur. Kita harus mensyukuri apa yang terjadi pada kita dan apa saja yang boleh kita miliki hari ini. Misalnya, yang masih punya pekerjaan, harus bersyukur karena punya pekerjaan. Di luar sana banyak orang yang mengharapkan punya pekerjaan, sesulit atau seremeh apapun pekerjaan itu. Yang masih sekolah dan merasa kurang termotivasi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dianggap terlalu berat, syukuri bahwa kita masih diberi kesempatan untuk mencari ilmu. Semua yang terjadi pada hidup kita ini adalah skenario dari Yang Maha Kuasa. Sesulit apapun masalah yang sekarang harus kita hadapi, hal itu ada bukan untuk dihindari, tapi untuk dihadapi dengan jiwa yang bersyukur dan pandangan yang positif. Rasa syukur dan pandangan positif itu akan membantu kita untuk membuka pintu-pintu kesempatan yang masih tertutup. Jika kita mampu untuk mensyukuri apa saja keadaan yang saat ini harus kita jalani, berarti kita adalah orang yang beruntung. Tidak banyak orang yang mampu untuk bersyukur. Maka dengan menjadi bagian dari orang yang bersyukur, artinya kita adalah orang yang beruntung. Kedua, kita harus berani keluar dari zona nyaman. Di musim pandemi yang lalu, banyak orang yang terpaksa harus keluar dari zona nyaman. Yang tadinya sudah enak bekerja di kantor yang nyaman, jadi terpaksa harus bekerja di rumah. Yang masih sekolah, terpaksa harus belajar sendiri dengan pembelajaran jarak jauh. Bahkan tidak sedikit yang jadinya harus kehilangan pekerjaan. Semua itu tentu tidak mudah, bahkan sangat sulit, khususnya di masa-masa awal saat dijalani. Segala sesuatu yang membuat kita nyaman, tiba-tiba harus hilang. Mau tidak mau, semua itu harus dijalani. Maka, berusahalah untuk menjalani semuanya dengan penuh semangat. Ketika kita berani untuk keluar dari zona nyaman, maka kita akan membuka pintu kesempatan yang tadinya mungkin tidak kita pikirkan. Ingat saja bahwa orang-orang yang sekarang menjadi besar, orang-orang sukses, semuanya bermula dari langkah kecil. Di awal sebelum menjadi sukses, mereka tentu mengalami banyak kesulitan dan tantangan. Tapi, semua itu mereka jalani dengan ikhlas, sampai akhirnya berhasil dan sukses. Ketiga, pikirkan proses bukan hasil. Kadang-kadang kita melihat banyak orang yang hanya melihat hasil. Misalnya, kita menganggap bahwa orang sukses adalah orang yang punya jabatan tinggi atau orang-orang yang punya harta melimpah. Kita ingin seperti mereka, tapi hanya mengejar hasilnya saja. Begitu mengetahui proses yang harus dijalani, kita langsung mengkeret, kehilangan motivasi.